Jumpa lagi dengan saya, Bapak Ibu Pengawas Madrasah. Kali ini kita akan membahas keterkaitan EDM dan Erkam dalam perencanaan dan penganggaran madrasah. Pada evaluasi diri madrasah, disediakan data sekunder, yakni data EMIS, data AKG, data AKMI, serta data akreditasi. Di dalam EDM terdapat skor per indikator yang menghasilkan skor per aspek budaya, lalu SKPM yang menggambarkan 5 budaya mutu dan 8 standar nasional pendidikan secara keseluruhan. Bagaimana keterkaitan EDM dan Erkam dalam perencanaan dan penganggaran madrasah? Di dalam EDM, skor per indikator yang dihasilkan akan merunut kepada hasil capaian, yakni usulan dan prioritas kegiatan atau subkegiatan untuk operasional rutin, mempertahankan mutu, dan memperbaiki mutu. Pada Erkam, usulan dan prioritas kegiatan atau subkegiatan yang dihasilkan dari EDM akan melahirkan perencanaan dan penganggaran kegiatan atau subkegiatan yang didanai pada sumber dana yang tersedia di madrasah, baik dana BOS, APBN non-BOS, BOSDA, ataupun sumber dana lainnya. Dari perencanaan dan penganggaran pada kegiatan dan subkegiatan akan melakukan realisasi dan menghasilkan laporan penatausahaan. Setelah itu akan menghasilkan realisasi keuangan dan output. Output yang ingin dicapai adalah menghasilkan RKKL, DIPA, atau POK bagi madrasah negeri. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait perencanaan dan penganggaran di madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pengerjaan Erkam. Bapak Ibu pengawas madrasah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa di sini ada 3 tahapan besar terkait pengerjaan Erkam. Yang pertama yaitu perencanaan atau penganggaran, yang kedua penatausahaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Dalam tahapan-tahapan ini ada 2 peran besar di sini, yaitu kepala madrasah dan bendahara atau staf madrasah. Peran keduanya sangat berkaitan. Yang pertama, untuk perencanaan dan penganggaran, kepala madrasah berperan melakukan pemilihan subkegiatan. Subkegiatan yang dipilih itu adalah bagian dari program kegiatan yang sudah dilakukan evaluasi diri madrasah. Selanjutnya, bendahara atau staf mengisi rincian komponen biaya, melakukan pemilihan komponen biaya yang terkait dengan subkegiatan yang telah dipilih oleh kepala madrasah. Setelah bendahara melakukan pengisian rincian komponen biaya, selanjutnya kepala madrasah melakukan review atau approval. Disinilah tahapan penatausahaan dan penganggaran selesai. Untuk tahapan yang kedua yaitu penatausahaan. Penatausahaan merupakan wujud realisasi madrasah dalam melakukan pembelanjaan anggaran, di mana madrasah melakukan belanja barang, melakukan kegiatan, atau apalah implementasi dari anggaran yang telah disusun oleh madrasah. Nah, peran kepala madrasah dalam hal ini hampir sama dengan ketika melakukan perencanaan dan penganggaran. Seorang bendahara atau staf madrasah ketika melakukan kegiatan atau belanja barang harus membuat nota realisasi atau kwitansi, baik kwitansi pembelian ataupun kwitansi pembayaran. Dan selanjutnya, kepala madrasah melakukan review untuk disetujui atau approval. Dan dikembalikan lagi kepada bendahara atau staf untuk dilakukan review dan disetujui ulang dengan membubuhkan tanggal pembayaran. Bapak Ibu pengawas madrasah, perlu diketahui dalam tahapan yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan akan dihasilkan secara otomatis apabila rencana telah disetujui oleh kepala madrasah dan tanggal realisasi telah diisi oleh bendahara atau staf madrasah.
Dalam 3 tahapan besar ini, di aplikasi eRekam, ada beberapa dokumen yang dihasilkan. Untuk perencanaan dan penganggaran, dokumen yang dihasilkan yaitu yang pertama adalah RKAM atau Rencana Kerja Anggaran Madrasah, yang biasanya RKAM ini dihasilkan untuk madrasah-madrasah swasta. Yang kedua adalah RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga, yang merupakan hasil dari madrasah negeri. Yang ketiga RKAKL Konsolidasian Min, ini untuk madrasah ibtidaiyah negeri. Dan yang keempat adalah RAPBM atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah. Untuk tahapan penata usahaan, dokumen yang dihasilkan yang pertama adalah BKU atau buku kas umum. Yang kedua, buku pembantu kas tunai. Yang ketiga, buku pembantu pajak. Dan yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Untuk tahapan yang terakhir, pelaporan, ini pun secara otomatis nanti akan tampak dalam aplikasi eRekam, yaitu laporan realisasi keuangan atau laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan realisasi kinerja. Nah, sudah jelas Bapak Ibu bahwa alur pengerjaan eRekam dalam bagian ini sangat kompleks yang terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu perencanaan, penata usahaan, dan pelaporan.